Anda montir. Betul. Anda bengkel. Betul. Gak waras kamu. Kamu kalau bengkel-bengkel aja. Kamu yang gak waras. Gak usah Saya aneh-aneh. punya etika memasukkan ke ruangan saya. Lah, ya kamu bengkel-bengkel aja. Kamu gak usah yang aneh-aneh kamu. Saya datang ke sini atas nama Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad kenal kamu? Ya, betul. Kenapa? Kenapa dia kamu santet? Saya kesal sama dia. Dia 2 hari yang lalu bengkel motor di sini. Cuma dia nggak mau bayar. Yang kedua, dia sudah memprovokasi warga-warga sini untuk membenci saya dan tidak datang ke sini. Makanya saya sangat. Gak usah ngarang-ngarang kamu. Keluar, kamu keluar. Kami keluar. Gak usah ngarang-ngarang. Untuk apa kamu keluar? Keluar. Kita belum selesai ngomong. Kita belum selesai. Kalau tidak datang ke sini, Saya datang ke sini, saya mau ngomong sama kamu. Kamu minta maaf sama Ustadz Ahmad. tidak bisa. Kamu tutup kayak gini. Tidak. Kamu bengkel-bengkel saja. Ini urusan saya. Tidak ada urusan dengan kamu. Nah, sekarang sudah urusan saya. Kamu jangan Gila coba. kamu. Kamu jangan coba. Tadi itu musola sampai ditutup. Orang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah tentang Pak Sabiri, seorang tukang montir kendaraan yang juga berprofesi sebagai dukun santet. Pak Sabiri ini telah kirim santet kepada seorang ustadz, gara-gara sang ustadz dituduh memprovokasi warga agar tidak datang kepadanya untuk memperbaiki motornya. Dan saat ini, sang ustadz tersebut mengalami luka yang sangat parah karena mendapatkan serangan santet itu. Karena itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumah Pak Sabiri untuk meminta klarifikasi tentang perbuatannya tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Kang Ujang bertemu dengan dukun yang berkedok sebagai montir ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari Ustadz Ahmad yang datang berobat kepada Kang Ujang atas sakit misterius yang tiba-tiba dideritanya. Dan setelah Kang Ujang deteksi, baru kemudian diketahui bahwa sakit Ustadz Ahmad itu disebabkan dari serangan ilmu teluh santet. Kang Ujang kemudian bertanya kepada Ustadz Ahmad, adakah di waktu dekat kemarin Ustadz Ahmad konflik kepada seorang dukun santet? Ternyata Ustadz Ahmad merasa tidak pernah berkonflik dengan seorang dukun. Akan tetapi kemudian dia bercerita bahwa beberapa hari kemarin Ustadz Ahmad telah bercekcok dengan seorang montir yang memperbaiki motornya. Yaitu ketika motornya tiba-tiba mogok di perjalanan. Ustadz Ahmad kemudian datang ke bengkel terdekat. Maka bertemulah Ustadz Ahmad dengan Pak Sabiri, sang pemilik bengkel sekaligus montir kendaraan itu. Dan ketika Ustadz Ahmad menunggu Pak Sabiri yang memperbaiki motornya, itulah dia kemudian melihat hal yang janggal. Dia melihat musola yang berada di samping rumah Pak Sabiri. Anehnya, pintu musola itu digembok dan sepertinya sudah cukup lama tidak dipakai beraktivitas. Ustadz Ahmad kemudian mencoba menanyakan hal tersebut kepada Pak Sabiri. Mengapa musola tersebut digembok dan sepertinya jarang dipakai? Setelah itulah Ustadz Ahmad kemudian mendapatkan jawaban yang memiris hati. Pak Sabiri itu berkata bahwa sebenarnya dia adalah pemilik sekaligus kiai di musolanya. Namun setelah dia bertemu dengan seorang guru yang menurutnya ahli makrifat, dia kemudian menutup musolanya dan melarang warga untuk melakukan ibadah sholat. Menurutnya, sholat itu cukup dengan hati kita mengingat Tuhan dengan ketulusan.
tanpa melakukan gerakan yang seperti dilakukan umat muslim pada umumnya. Mendengar perkataan Pak Sabiri yang demikian itulah Ustadz Ahmad kemudian mencoba untuk berargumen meluruskan pemikiran menyimpang dari Pak Sabiri. Akan tetapi, Pak Sabiri malah terlihat sangat tidak suka dengan perkataan Ustadz Ahmad. Bahkan kemudian terjadi cekcok berkepanjangan untuk membenarkan argumen mereka masing-masing. Sampai akhirnya Pak Sabiri meminta Ustadz Ahmad segera pergi, setelah motor yang diperbaikinya selesai. Dan malam setelah kejadian itulah tiba-tiba Ustadz Ahmad merasakan sakit yang luar biasa. Ustadz Ahmad pun langsung dibawa ke rumah sakit atas sakitnya itu. Akan tetapi dokter mengatakan, tidak ada yang aneh dari diagnosa sakit Ustadz Ahmad. Karena itulah Ustadz Ahmad kemudian datang kepada Kang Ujang, untuk mengetahui sebenarnya sakit apakah yang dideritanya itu, dan berharap Kang Ujang bisa mengobatinya. Dan mendengar cerita Pak Ahmad itulah Kang Ujang sangat yakin, bahwa santet itu dikirim oleh Pak Sabiri sang kiai yang bekerja sebagai montir itu. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah dari Pak Sabiri untuk meminta klarifikasi. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumahnya, Kang Ujang melihat musola Pak Sabiri yang memang terlihat sudah terbengkalai. Dan tidak hanya itu saja, Kang Ujang merasakan adanya banyak energi makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Kang Ujang yakin, makhluk-makhluk itu adalah perewangan sekaligus kekuatan santet dari Pak Sabiri. Dan ketika Kang Ujang masuk ke dalam rumah Pak Sabiri, dia diterima oleh seorang perempuan yang adalah istri dari Pak Sabiri, sedangkan Pak Sabiri sedang tidur dan tidak bisa diganggu. Kang Ujang pun segera mengenalkan dirinya, bahwa dia adalah seorang vlogger dari Cirebon dan ingin mengetahui tentang Pak Sabiri. Benarkah Pak Sabiri adalah seorang kiai yang bekerja sebagai tukang montir? Sang istri itu pun membenarkan perkataan dari Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia juga menunjukkan montir yang diperbaiki Pak Sabiri, juga alat-alat bengkelnya yang berserakan. Setelah itu Kang Ujang kembali bertanya, bahwa Kang Ujang juga mendengar, Pak Sabiri juga seorang yang bisa melakukan kirim santet. Benarkah hal yang diceritakan tersebut? Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian, terlihat sang perempuan itu sangat marah. Dia langsung menuduh Kang Ujang telah mengatakan buruk kepada suaminya. Karena itulah istri Pak Sabiri itu segera meminta Kang Ujang agar pergi dari rumahnya. Akan tetapi Kang Ujang tidak bergeming. Kang Ujang ingin bertemu dengan Pak Sabiri, karena Kang Ujang ingin minta klarifikasi langsung kepadanya. Istri Pak Sabiri pun menjadi bertambah marah. Setelah itulah tiba-tiba dia merapal ilmunya. Ternyata, sang perempuan juga memiliki ilmu santet untuk menyerang Kang Ujang Bustomi. Dan melihat yang demikian, Kang Ujang pun tidak ingin berpikir panjang lagi. Kang Ujang langsung menghajar sang perempuan hingga tumbang. Setelah itu, Kang Ujang meminta sang perempuan untuk memanggil suaminya. Beberapa saat setelah itulah Kang Ujang merasa ada kekuatan gaib santet yang berusaha menyerang tubuhnya. Kang Ujang segera menuju ke titik lokasi dari serangan santet itu. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Pak Sabiri, sang montir yang adalah juga dukun santet itu. Pak Sabiri terlihat baru melakukan ritual santet dengan adanya berbagai uborampe yang ada di dekatnya. Kang Ujang pun berkata kepadanya, "Mengapakah Pak Sabiri melakukan kirim santet kepada Ustadz Ahmad?" Dukun itu pun mengatakan bahwa Ustadz Ahmad telah membuat marah dirinya. Ustadz itu berlagak sok pintar dan juga menyalahkan perbuatan yang dilakukannya. Juga dikatakan, Ustadz Ahmad telah memprovokasi warga agar tidak datang memperbaiki kendaraannya kepadanya. Karena itulah dia menyantet Ustadz Ahmad untuk memberikan pelajaran kepadanya. Bukankah apa yang dikatakan Ustadz Ahmad adalah benar? Pak Sabiri menutup musolanya yang seharusnya untuk tempat beribadah. Pak Sabiri juga melarang warga mengerjakan sholat. Bukankah hal tersebut adalah perbuatan yang melawan ajaran Tuhan? Pak Sabiri mengatakan, ilmu yang diyakininya bukanlah yang demikian. Bahwa sholat itu cukuplah dengan hati kita mengingat Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mengetahui apa yang ada di hati setiap manusia.
Tanpa melakukan ritual rutinitas yang merepotkan itu, cukuplah manusia mengingat Allah di hatinya dengan tulus, dan hal tersebutlah ibadah yang sesungguhnya. Sesungguhnyalah cara berpikir Pak Sabiri sangat menyesatkan. Allah menciptakan dan mengizinkan manusia hidup di buminya ini adalah dengan aturan yang harus dikerjakan. Tidak boleh dengan sekehendak hatinya sendiri, termasuk dalam hal ibadah. Ritual sholat dengan segala tata caranya itu adalah sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus senantiasa tunduk atas perintah itu. Sholat itu bukan sekedar kewajiban manusia, tetapi adalah bentuk dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakannya. Dukun Sabiri sedikit pun tidak bergeming dengan perkataan Kang Ujang Bustomi yang mulia itu. Bahkan dia terlihat sangat marah. Dan tidak ingin berpikir panjang, dia segera menantang Kang Ujang untuk berduel adu ilmu dengan diri. Gila kamu. Kamu jangan coba. Tadi itu musola sampai ditutup. Orang nggak boleh sholat di sini. Kamu ditutup semuanya. Kamu muslim, bukan kamu. Kalau kamu muslim, bukan dong. Kamu nggak ada etika orang tua kamu. Etika apa? Ini rumah khusus. Ya kamu juga nggak punya etika. Itu seorang ustadz loh. Kamu teganya dibikin seperti itu. Gila kamu. Saya kesal sama dia. Saya kamu saya bengkel. Saya masukin gentong kamu ke perutnya. Pengen mesin cacat. Nah, emang kamunya sudah hebat dong. Berani sama saya. Kamu sudah hebat Hanya dong. orang yang sakti datang di sini. Yang bisa masuk ke sini hanya orang sakti. Kamu sudah hebat. Betul. Kamu sudah kuat. Saya punya ilmu yang paling kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Serius. Mau coba? Nggak usah sombong. Mau coba? Mau coba? Saya nggak mau nyoba. Saya mau jotos kamu sekalian. Berani? Berani saya.
Pertarungan Kang Ujang dengan Dukun Sabiri itu memang cukup luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, Sang Dukun Sabiri memiliki kemampuan kanuragan yang cukup luar biasa. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, Sang Dukun itu masih tetap tegak dan perkasa. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Akan tetapi, yang dihadapi Dukun Sabiri adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang spiritual hebat yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang Bustomi adalah ilmu suci yang diyakini dipenuhi dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat hebat dan dimiliki oleh orang luar biasa yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis yang menyesatkan. Ilmu hikmah suci itu pasti akan mudah untuk menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari Dukun Sabiri. Walau dia cukup lama bisa bertahan. Namun pada akhirnya, sang dukun sesat itu harus mengakui kehebatan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, dukun yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh sang dukun, sehingga dia langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tidak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka habislah riwayat Dukun Sabiri, sang dukun yang mengaku Kiai Makrifat yang menyesatkan itu. Dan setelah berhasil menghancurkan Dukun Sabiri, Kang Ujang berusaha menetralkan kekuatan santet yang ada di alat-alat ritual santet sang dukun. Dengan harapan, agar orang yang terkena serangan dari santet tersebut bisa tercabut dan tersembuhkan. Termasuk santet yang menyerang Ustadz Ahmad yang disantet oleh sang kiai sesat Dukun Sabiri itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya.